Windy Cantika Aisyah menjadi atlet pertama yang berhasil meraih medali pada Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Pemerintah Kabupaten Bandung berjanji akan memberikan penyambutan khusus dan hadiah saat lifter berusia 19 tahun ini tiba di Bandung. Cantika Aisyah, atlet angkat besi Indonesia, mohon doa dan dukungannya untuk besok pertandingan di tanggal. Inilah video yang viral di media sosial sehari sebelum lifter asal Indonesia, Windy Cantika Aisyah bertanding di ajang Olimpiade Tokyo 23 Juli lalu. Dan ternyata wanita muda berusia 19 tahun ini berhasil meraih medali perunggu pertama bagi kontingen Indonesia. Aisyah merupakan atlet dari cabang olahraga angkat besi di kelas 49 kg. Dengan prestasi yang diraihnya, Bupati Bandung Muhammad Dadang Supriyatna berjanji akan memberikan sambutan khusus dan hadiah saat Cantika tiba di Kabupaten Bandung. Apabila sudah kembali ke Kabupaten Bandung, saya akan menginstruksikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan juga KONI bahwa atlet yang sudah menetapkan perunggu di Olimpiade ini diberikan reward, diberikan penghargaan. Silakan usulkan berapapun kebutuhannya akan kita support. Windy Cantika Aisyah berhak mendapatkan medali perunggu setelah menempati peringkat ketiga dengan total angkatan 194 kg. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia sudah meraih 2 medali di Olimpiade Tokyo. Yang pertama diraih oleh Windy Cantika Aisyah dari cabang angkat beban. Dan kita sudah terhubung dengan Siti Aisyah, ibu kandung dari Windy Cantika. Selamat siang Ibu Aisyah. Selamat siang. Iya, ini Ibu Siti pasti dan keluarga ini bangga ya anaknya mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Bu Siti, peran Ibu Siti untuk mengantarkan Aisyah hingga berhasil seperti sekarang ini apa, Bu? Ya, dia suruh latihannya semangat, ikuti aturan pelatih, ikuti protokol, makan dengan teratur, istirahat dengan teratur, banyak-banyaklah berdoa, jangan lupa ibadahnya. Baik, Bu Siti, Aisyah ini masih terbilang muda, 19 tahun, dan selama pelatnas ini pastinya berpisah cukup lama dengan Ibu. Masih suka manja nggak sih Bu, Windy dengan Ibu? Ya, begitulah dia kalau udah kangen, Mas cepetan ke sini Mas, ke Jakarta. Ya kadang-kadang saya ke Jakarta waktu kapan juga. Disiapkan mes juga kalau ada keluarga tuh di ini disiapkan mes untuk keluarga. Ya seperti biasanya Cantik tidur sama bapaknya, sama saya masih manja-manja gitulah dicerita-cerita kalau mau tidur tuh. Mah Neng tuh begini-begini sampai dia pijit-pijit, dilus-lus gitu. Kami cerita-cerita apa aja keluhnya di pelatnas, apa aja masalahnya, dia suka cerita juga gitu. Bu Siti, untuk ketertarikan Windy sendiri menjadi atlet angkat beban, apakah ada peran dari orang tua? Saya baca ini Ibu juga dulunya adalah atlet, benarkah Bu? Iya, betul. Atlet apa Bu, mungkin bisa diceritakan Bu? Angkat besi juga saya. Oke, berarti Bu Siti juga sama-sama atlet angkat besi seperti itu ya? Iya, iya. Oke, berarti mungkin bisa dikatakan Windy terinspirasi dari Ibu sendiri yang menjadi atlet dan meraih apa Bu pada saat itu, ikut ajang internasional apa saja Bu? Oh saya, ya kalau di kejurnas, ya saya lupa lagi lah tanggal sama tahunnya pasti udah emas. Terus kejuaraan pertama, kejuaraan dunia di Amerika Serikat, saya dapat urutan keempat. Ya terus saya ikut kejuaraan di Pannonia Cup di Sarajevo. Terus kejuaraan dunia kedua yang diadakan di Jakarta jadi tuan rumah, saya juara kedua di Balai Sidang. Wah, Bu Siti ini memiliki beragam prestasi. Ini jangan-jangan Windy ini bisa dikatakan karena terinspirasi dari Ibu dengan sendirinya atau jangan-jangan disuruh sama Bu Siti nih? Oh, saya nggak pernah menyuruh sama anak saya. Saya kan ke semua anak, silahkan kalian pilih olahraga kalian yang suka. Kalau orang tua itu hanya mendukung dan berdoa. Kalau boleh tahu Ibu anaknya berapa Bu? 3. 3, berarti dari 3 anak Ibu yang menjadi atlet apakah hanya Windy atau? Semua kakak-kakaknya juga atlet angkat besi sama, cuman dia hanya menembus Porda gitu, kejurnas hanya gitu aja kakak-kakaknya. Oke, berarti sekeluarga Ibu dan anak-anak Ibu ini menjadi atlet angkat besi. Kalau misalkan anak-anak Ibu, khususnya Windy ini dari usia berapa mulai terlihat ada kegemaran untuk mengikuti jejak ibunya nih?
Dia dari kelas 4 juga suka lihat kakak-kakaknya, kan latihannya di depan rumah tuh, di depan pintu. Dulu suka lihat kakaknya, dia cepet-cepet ambil sapu gitu, dia ikut gerakan kakaknya tuh diikuti sama dia gitu. Neng, snap gimana? Ini ketawain sama kakaknya. Neng, clean and jerk gimana? Begini, dia yang gerak-gerakin gitu, ngikuti kakaknya. Lama-lama bapaknya itu inisiatif, pakai paralon gitu, pakai pipa. Akhirnya dia udah bisa snap 20, 25, 30. Saya ikut latihan ke Pengcap, ke Pamaman Suryaman. Dilatihlah di sana, saya antar jemput gitu, sampai dia terpilih PPLP. Oke, untuk tips atau trik Windy suka ini nggak sih meminta secara khusus dari Ibu? Minta apa gitu? Tips trik pada saat mungkin mengangkat beban yang beratnya bisa dikatakan 2 kali lipat dari Windy seperti Ya. itu. Ya dia suka juga, mah aku latihannya begini-begini, kekurangannya apa. Nah saya suka bilang gini, kalau saran mama, latihannya kamu penunjangnya ini, tapi kamu lebih baik tanyain ke pelatih yang lebih tahu. Karena sekarang mama kan, udah mama bukan pelatih, ada yang lebih ini kuat pelatih gitu. Makanya saya suka konsultasi aja lah sama pelatih, saya suka bilang gitu. Oke, Bu Siti tadi Ibu Siti sempat menyampaikan Windy mulai tertarik dengan angkat besi dari kelas 4 SD seperti itu ya. Lalu untuk pembagian antara latihan dengan sekolah ataupun pembelajaran Windy seperti apa Bu? Dia latihannya pulang sekolah aja. Pulang sekolah latihan gitu. Ringan-ringan aja awalnya gitu. Berarti sekolah tetap lancar ya Bu ya? Tetap dengan nilai lancar prestasi kalau sekolah, Windy iya. gimana Bu? Kalau waktu di SMA dia masuk pelatnas, ya belajar berjalan tapi melalui HP gitu. Tugas-tugasnya dia kirim melalui HP dari sekolahnya. Alhamdulillah kan dia udah lulus, udah masuk kuliah di Tridharma. Iya, udah kuliah sekarang dia semester 2. Oke. Lalu untuk gizinya sendiri ataupun asupan nutrisi dari Windy, apakah ada makanan khusus nih yang memang disediakan Ibu untuk anak-anak di rumah? Enggak, sama aja. Sama aja makanannya. Untuk kebutuhan nutrisi ataupun kalsiumnya sendiri karena angkat beban ini ataupun angkat besi ini membutuhkan tulang yang kuat. Apakah rutin mengonsumsi kalsium atau bagaimana Bu Siti? Iya, dia biasanya kalau mau pertandingan atau sehari-hari pagi dia makan telur rebus, dia itu. Telur susu, vitaminnya dia minumnya brand chicken. Kalau makanan khusus ada nggak Bu dari Windy? Ya dia telur biasanya sukanya dia telur rebus. Telur rebus favorit Windy ya Bu ya? Telur rebus, kadang-kadang susu dia suka. Bu Siti, pada saat nanti Windy pulang, apakah dari pihak keluarga ini akan menggelar syukuran Bu? Ini katanya dari Pak Bupati mau ada acara, ya saya di rumah mungkin ada acara juga nanti ada syukuran buat keberhasilan Windy Cantika. Oke, berarti nanti untuk syukurannya dari pemerintah ya Bu yang menggelar. Kalau dari keluarga tidak menggelar syukuran secara khusus seperti itu ya Bu ya? Oh ada, saya keluarga juga ada. Ya penyambutan cantik lah di sini kita sama tetangga-tetangga yang terdekat aja gitu. Bu Siti, ini kan pemerintah menjanjikan akan ada bonus yang akan diberikan kepada Windy. Kira-kira sudah ada rencanakah bonus yang nantinya akan didapatkan nanti mau diapakan Bu? Ya ditabungkan aja deposito buat Cantika masa depannya. Kalau untuk nominal bonusnya apakah sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Bu? Ya, saya kurang tahu itu masalah itu. Baik, Bu Siti, mungkin ada saran bagi orang tua ataupun dari Ibu Siti supaya anak-anak ini bisa berprestasi di bidang apapun termasuk olahraga. Silakan Bu Siti. Ya, kalau saya sebagai orang tua ngedidik anak, janganlah terlalu dipaksa. Jadi anak itu jangan mau mengikuti orang tua. Kamu harus sekolah di sini, harus jadi atlet ini, jangan. Jadi itu kan anak bertolak belakang. Jadi kalau saya ke anak semua, silahkan kamu mau sekolah di mana, mau ngambil olahraga di mana. Orang tua itu selalu mendukung dan berdoa, itu aja. Baik, terima kasih banyak Bu Siti atas waktunya berbincang dengan Ainus Siang dan sekali lagi selamat atas kemenangan anaknya ya Bu ya dalam meraih medali perunggu. Terima kasih banyak Bu Siti. Pemirsa, demi memeriahkan Olimpiade Tokyo 2020 di tengah pandemi COVID-19, seniman Jepang ini membuat karakter anime samurai bagi setiap negara peserta. Aksi ini juga sekaligus sebagai sarana memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat luas.
Karakter samurai Indonesia digambarkan dengan pria berkacamata, berpakaian kimono merah putih dan bernama Maharudika. Ia berulang tahun setiap tanggal 17 Agustus. Memiliki tinggi 178 cm dan memiliki keahlian bermain bulu tangkis. Maharudika memiliki kelemahan yakni cuaca dingin. Maharudika juga digambarkan memiliki kepribadian jujur dan murni. Ia memiliki kekuatan, yakni jika mencoba berbohong kepadanya, rambut Anda akan berdiri sehingga akan cepat ketahuan. Maharudika memiliki hobi minum kopi luwak dan makanan kesukaannya adalah nasi goreng. Sementara samurai dari Jepang diberi nama Kamamoto dan berulang tahun pada 27 Februari. Kamamoto memiliki kepribadian ramah dan menjadi penengah perkelahian di berbagai negara. Ia juga ahli bermain kendo. Kelemahannya adalah seledri dan makanan kesukaannya adalah sushi. Samurai Selandia Baru bernama Shelford dan berulang tahun pada 24 Maret. Memiliki kepribadian mudah bergaul dan pemaaf, Shelford juga ahli menari tarian haka. Ruang sempit menjadi kelemahannya dan madu manuka adalah makanan kesukaannya. Korea Selatan memiliki samurai bernama Chison yang berulang tahun setiap 15 Oktober. Chison bercita-cita menjadi samurai yang pandai bernyanyi dan menari, serta memiliki ketenaran melebihi Big Bang. Ia ahli bermain game online. Permen menjadi kelemahannya dan ayam goreng menjadi makanan kesukaannya. Samurai dari Turki bernama Ilhan dan berulang tahun setiap 29 Mei. Ilhan digambarkan sebagai prajurit yang mewarisi tradisi kekaisaran Ottoman. Ia juga ahli membuat kebab. Menunggu menjadi titik lemahnya dan mandi di pemandian umum menjadi hobinya. Samurai dari Inggris bernama William. Berulang tahun setiap 1 Januari dan hobi membuat manisan. Berkuda menjadi keahlian William, sementara urusan dalam negeri menjadi kelemahannya. William memiliki makanan kesukaan, yakni sandwich. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Aini Siang.